Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang teorema dasar kalkulus pada subbab keempat. Setelah kita belajar subbab ketiganya itu tentang integral tentu. Yang pertama kita akan mencari tahu nilai rata-rata fungsi kontinu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita sering diperlihatkan. Contohnya ini adalah nilai rata-rata yang sering kita gunakan untuk mengetahui besarannya. Ini adalah rata-rata yang biasanya digunakan itu dalam nilai ujian. Biasanya kalau misalnya kita mau terima rapot itu ada di bawahnya ini rata-ratanya berapa setelah rata-rata dari beberapa mata kuliah atau beberapa mata pelajarannya, rata-ratanya misalnya 80 ataupun 90. Itu biasanya digunakan dalam nilai ujian. Tapi kita sekarang mencari tahu dengan menggunakan integralnya. Jika data berbentuk fungsi kontinu fx pada suatu interval AB dapat dicari dengan menggunakan integral untuk mencari rata-ratanya. Menentukan satu nilai tunggal Fc yang mewakili rata-rata tinggi kurva Y Fx pada interval AB. Jika Fx kontinu pada AB, maka ada paling sedikit satu titik C-nya adalah elemen dari AB. Dituliskan dalam rumus. Nah, ini rumus cara mencari rata-rata pada integral. FC ini yang diartikan sebagai nilai rata-rata fungsi pada interval. FC-nya. Rumusnya ini adalah 1 per B kurang A integral batas bawah sampai batas atas Fx terhadap dx. Yang artinya ada satu titik pada grafik di tinggi kurva sama dengan rata-rata seluruh daerah kurvanya. Itu materi tentang nilai rata-rata, cara mencari nilai rata-rata pada fungsi kontinu. Setelah itu kita harus menghafalkan rumus dalam turunan fungsi trigonometri yang akan dipakai di soal-soal selanjutnya dan di materi selanjutnya. Ini harus kita ingat. Yang pertama ini sin, turunannya adalah cos x. Kalau turunan cos x ini adalah min sin x. Kalau turunan dari tan adalah kosekan kuadrat x. Kalau misalnya turunan dari kot adalah min kosekan kuadrat. Kalau turunan dari sekan itu adalah sekan x kali tan x. Ini harus kita ingat dan pokoknya ini selalu dipakai, gak boleh dilupakan. Turunan dari fungsi trigonometri. Lalu selanjutnya ini adalah konsep penting dalam matematika. Khususnya pada cabang kalkulus, integral dapat menjadi penghubung antara turunan dan integral atau luas daerah di bawah kurva. Dengan teorema ini, mencari luas bisa lebih sederhana tanpa menggunakan pendekatan limit dari jumlah Riemann yang sudah saya jelaskan di bab 1 dan 2. Turunan dan integral adalah proses kebalikan satu sama lain. Jadi kalau misalnya turunan integral itu pokoknya kebalikan. Yang artinya jika mengetahui turunan, maka dapat menemukan kembali fungsi aslinya melalui proses integral dan sebaliknya. Yang pertama ini adalah teorema bagian pertama. Rumusnya ini adalah F besar X menjadi integral batas bawah A, batas atasnya adalah X, Ft terhadap dt. Berarti turunannya adalah D-nya kecil, df per dx menjadi fx. Nih, turunan dari yang ini. Tandanya yang ini kapital, yang ini kecil. Jika kita membuat fungsi yang nilainya merupakan integral dari ft, mulai dari a sampai z.
maka turunan dari fungsi tersebut akan kembali lagi ke fungsi f(x) yang ini. Integral dapat digunakan untuk membalikan proses turunan dan sebaliknya turunan dari hasil integral akan menghasilkan fungsi asalnya kembali. Nah, kita juga masuk ke dalam hubungan antara turunan dan integral yang tadi katanya ini keterbalikan. Melalui pendekatan nih, kita menggunakan yang namanya limit yang udah dijelasin di awal, jadi saya nggak perlu ngejelasin lagi, cuman bedanya ini adalah f aksen x menjadi limit h sampai 0 f kapital x plus h kurang fx per h menjadinya turunannya fx. Nah, yang ini maksudnya adalah turunan dari fungsi integral fx tanda kapital sama dengan fungsi aslinya. F-nya ini kita tandanya menjadi huruf kecil ya, jangan salah, ini fungsi aslinya. Lalu kita lanjut ke teorema bagian kedua, yaitu teorema perhitungan. Jika F kontinu pada AB dan F adalah sembarangan nanti turunan dari F nih. Perbedaannya maka menjadi integral A batas bawahnya A, batas atasnya B, fx terhadap dx menghasilkan f kali batas atas kurang dengan f kali batas bawah. Contohnya ini integral batas atas, batas bawahnya berapa? 0, batas atasnya ini menjadi soalnya adalah cos x terhadap dx. Turunan dari cos yang tadi udah saya jelaskan itu adalah sin. Jadi fx-nya adalah sin x. Dapat dituliskan integral batas awalnya 0 ini cos x terhadap dx menjadi, kita turunin yang ini, sinnya turunan dari cos itu sin dikurang sin 0 menjadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ini contoh soalnya. Lalu kita lanjut pada notasi umum selisih nilai fungsi. Nilai fungsi fx terhadap pada dua titik A dan B dapat ditulis sebagai berikut nih. Ini adalah rumusnya atau notasinya. Berarti F batas atas dikurang dengan batas bawah yang tadi dijelasin di atas. Lalu lanjut pada integral untuk laju perubahan. Integral dapat diinterpretasikan sebagai perubahan total dari suatu besaran. Jika f aksen x menyatakan laju perubahan fungsi fx terhadap x, maka yang ini cuman ini f-nya ini menjadi aksen. Integral dari laju perubahan menyatakan perubahan bersih dari fungsi fx terhadap x berubah dari a ke b. Lalu lanjut pada teorema perubahan neto. Yang terdapat rumusnya adalah yang ini. Teorema ini menyatakan bahwa perubahan nilai total suatu fungsi sama dengan integral dari laju perubahan di sepanjang interval a sampai b. Lalu ini ada terakhir materinya, yaitu adalah luas total. Untuk mencari luas total daerah di bawah kurva harus mengambil nilai mutlak dari fungsi, karena luas tidak boleh bersifat negatif. Kalau misalnya kita mencari luas total itu pasti bilangannya itu positif, tidak ada yang bersifat negatif. Luas totalnya ini adalah integral, rumusnya integral batas bawah A sampai batas atasnya B, nilai mutlak fx terhadap dx. Ya, ini contoh soal.